Jalan-jalan ke kota Banjar. Cakep! Oh ini HP yang rusak harga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sob? Semoga sehat selalu semuanya dan lancar puasanya nih. Udah bolong berapa ngomong-ngomong nih? Nah, daripada lo membolongkan puasa kan ya, mendingan lo lihat aja video ini karena nih di tangan gue udah ada handphone yang gila banget dari Xiaomi, apalagi kalau bukan Poco X3 Pro. Kenapa gila? Ya udah pasti gila lah. Ini spesifikasinya ala smartphone flagship tapi harganya harga smartphone mid-end. Lo bayangin aja smartphone dengan Snapdragon seri 8 bisa dimiliki hanya dengan harga 3 jutaan aja. Waduh. Ini konsumen ngiler, kompetitor geram. Woy. Ini bener-bener nih Poco X3 Pro. Dan kali ini gue bakal bahas sedikit, nggak sedikit juga sebenarnya sih. Jadi gue bakal hands on smartphone ini sekaligus membocorkan atau mungkin beberapa dari lo belum tahu fitur menarik apa aja sih yang dimiliki sama Poco X3 Pro. Nah, gue bakal bongkar lebih jelasnya di video kali ini. Nah, kalau dilihat-lihat nih, Poco X3 Pro ini desainnya mirip sama si Poco X3 NFC ya. Ini kayak desain-desain listnya ini, terus frame kameranya ini feel-nya mirip banget sama Poco X3 NFC. Nah, sedangkan untuk di genggaman ini terasa dia agak lebar. Udah gitu juga terasa sedikit berat dibanding smartphone lain. Jadi feel-nya emang agak berat ya, bodinya agak bulky. Ya nih kalau pengoperasian satu tangan sih kayaknya agak ribet ya. Jadi perlu dua tangan biar lebih ajak aja gitu, lebih enak. Jadi lebih enak pakai dua tangan sih biar dia lebih nyaman lagi digunakannya. Buat lo yang belum tahu, jadi smartphone ini emang dikhususkan sama Poco Indonesia untuk pengguna yang butuh smartphone dengan performa tinggi tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi ini terjangkaunya bener-bener waduh ngaco sih, bener-bener ya ini merusak harga pasar bener-bener ini, karena ini harganya cuma 3,4 ya kalau nggak salah, itu untuk yang RAM 6GB dan yang RAM 8GB itu harganya cuma 3,9 juta, dan itu harga perkenalannya ya, dan harga normalnya itu sekitar 4 jutaan aja. Ini bener-bener gila nih. Apalagi dia punya fitur yang bisa dibilang banyak banget dan juga powerful banget untuk smartphone di kelasnya. Ada fitur apa aja? Oke, gue jabarkan satu persatu. Fitur yang pertama itu ada dukungan layar dengan HDR10. Nah, Poco X3 Pro ini punya layar dengan ukuran 6,67 inci, resolusinya udah Full HD+. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Ada juga fitur HDR Plus yang bikin kita dapat menikmati atau menonton konten video dengan lebih nyaman di mata. Karena dengan sertifikasi HDR10 ini dijamin tampilan konten atau video tuh bakal lebih jernih. Dan ya pokoknya lu bakal betah lah menikmati atau menonton video di Poco X3 Pro ini. Terus nggak cuma itu aja, ada juga nih fitur refresh rate 120Hz. Nah ini ngaco, di handphone 3 juta tapi ada fitur refresh rate 120Hz lagi. Ini benar-benar udah keterlaluan sih Xiaomi. Ini benar-benar susah buat dilawan sama kompetitor lainnya. Biasanya kan kalau di harga-harga segini ya paling 60Hz atau ya 90Hz lah ya. Nah ini Xiaomi berani ngasih refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate sampai 240Hz. Ini kombinasi yang benar-benar mantap kalau untuk main game, untuk nonton video ini udah maksimal lah ya. Nah di mode 120Hz-nya ini juga nggak terus-terusan manteng gitu aja, karena kan kalau refresh rate manteng di 120Hz pastinya baterai jadi lebih boros. Nah di sini si Poco ini bersifat adaptif refresh rate, jadi dia menyesuaikan refresh rate dengan kebutuhan. Misalnya dengan browsing aja itu refresh rate-nya udah pasti diturunin nggak 120Hz. Sedangkan kalau lu butuh main game, nah itu baru refresh rate-nya ditingkatin ke 120Hz. Jadi menyesuaikan lah dia ya, namanya juga adaptif ya kan. Nah untuk melindungi kecanggihan layarnya tadi, ini Xiaomi udah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass, atau tepatnya Corning Gorilla Glass 6. Nah di bagian depan ini udah ada Corning Gorilla Glass 6, bikin layarnya nggak mudah tergores gitu ya. Jadi lo nggak usah khawatir ini bakal gampang kegores atau gimana, karena proteksinya udah dijamin lebih bagus dengan penggunaan Corning Gorilla Glass 6.
Selain itu, smartphone ini juga punya sertifikasi IP53. Apaan tuh sertifikasi IP53? Nah, jadi sertifikasi IP53 ini berarti smartphone ini tahan debu, tahan air, tapi tidak tahan kecurian. Jadi kalau mau dicuri tetap bisa. Kalau naruhnya sembarangan bisa dicuri. Tapi perlu dicatat bahwa ini bukan tahan air sepenuhnya ya, tapi tahan terhadap percikan air. Jadi cuman gitu aja tuh dia tahan tuh percikan air. Tapi kalau lu ajak berenang atau lu cuci ini smartphone itu udah pasti gue jamin rusak. Nah, ini yang menarik. Berikutnya adalah fitur yang membuat Poco X3 Pro ini sangat menarik. Smartphone ini udah pakai chipset Snapdragon 860. Ya, udah pasti ini chipset flagship, chipset kelas atas dari Qualcomm. Chipset ini punya fabrikasi 7nm yang pasti punya performa yang tinggi banget ya. Pas gue coba untuk main PUBG ini bisa tembus di pengaturan grafik Ultra HD dan frame rate Ultra. Ini gila ya, gue bilang gila ya. Jadi gue belum pernah nemuin handphone harga 3 juta bisa main PUBG di grafik Ultra HD dan frame rate Ultra. Ini bener-bener gila nih. Emang bener-bener Poco luar biasa menjawab kebutuhan gamers Indonesia dengan budget yang terbatas ya. Ini bener-bener menjawab kebutuhan tersebut. Nggak cuma pakai Snapdragon 860 aja, kinerjanya juga dibantu sama RAM 6GB atau 8GB. Ini yang di tangan gue ini dia punya RAM 8GB. Nah, untuk yang versi 6GB itu ditemani sama memori internal 128GB. Sedangkan untuk yang RAM 8GB dia punya memori internal sebesar 256GB. Nah, kalau Snapdragon 860 itu kan udah pasti dia punya kinerja yang tinggi ya, performanya tinggi dan berpotensi juga bikin panas atau suhu yang berlebih gitu kan. Nah, tapi untuk meredam itu, Xiaomi kasih teknologi yang namanya Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Wih, panjang ya. Intinya ini teknologi pendingin yang bisa bikin performa smartphone tuh tetap terjaga dengan optimal. Jadi suhu panas bisa diredam, kinerja smartphone tetap di performa yang tinggi tanpa perlu khawatir terjadinya overheat. Ya intinya lu bisa main game dengan lebih lama, lebih puas di smartphone ini tanpa khawatir harus merasakan panas-panas yang berlebih ya. Mungkin kayak yang terjadi di Xiaomi Mi 11 itu kan panasnya lumayan berlebih ya. Nah di sini mungkin bakal bisa lebih diredam karena ada teknologi pendinginan tadi gitu. Tapi gue belum coba sih gaming intense di Poco X3 Pro ini. Mungkin kedepannya bakal gue bahas di video review biar tahu apakah dia bakal sepanas si Xiaomi Mi 11. Tapi harusnya beda sih ya karena kan Xiaomi Mi 11 pakai Snapdragon 888 ya. Ini kan 860. Kalau udah main game pakai Poco X3 Pro ini kan pastinya lupa waktu kan. Ini kita bisa main lama banget. Apalagi dia pakai baterai yang kapasitasnya itu 5160 mAh. Nah, ini udah pasti dijamin main game bakal lama, lupa waktu lah ya main game di smartphone ini. Apalagi kinerjanya juga oke banget, performanya tinggi. Nah, pas abis kita males ya nunggunya kalau chargernya lama gitu kan. Untungnya nih si Poco ngasih teknologi pengisian daya fast charging 33 watt. Nah, ini sih menurut klaimnya Poco dengan teknologi 33 watt tadi bisa ngecas si Poco X3 Pro ini hanya dalam waktu 60 menit aja atau sekitar 1 jam. Wah, ini gila juga nih kan. Jadi lu nggak perlu nunggu waktu lama. Kalau smartphone ini habis tinggal cas sebentar, tunggu sejam, dah langsung main lagi. Capek tuh jempol ya kan. Hati-hati tuh jempol cedera ya kan. Jangan kelamaan main sama Poco X3 Pro ini. Yang bikin gue bener-bener geleng-geleng nih sama smartphone satu ini adalah tuh fiturnya tuh bener-bener dibikin lengkap sama Poco Indonesia ya. Nggak cuma spesifikasinya dan performa yang tinggi, tetapi fitur pendukungnya juga diperhatikan nih sama Poco. Karena di Poco X3 Pro ini dia udah punya dukungan dual speaker atau stereo speaker. Jadi kalau buat ya, lo yang belum tahu, di bagian bawahnya ini ada speaker, ini udah biasa dong. Nah, di sini juga di bagian atasnya tepatnya ini juga udah ada speaker. Jadi speakernya tuh ada di dua sisi alias dual stereo speaker. Jadi suara akan keluar dari bagian atas handphone dan juga bagian bawah handphone.
Nah, ini pastinya bakal lebih memaksimalkan pengalaman lo bermain game. Jadi ini pastinya bakal memberikan pengalaman lebih buat lo yang nonton video atau nonton film di Poco X3 Pro ini juga saat lo bermain game. Jadi kan terasanya tuh lebih intens gitu ya kan, dengan audio yang juga lebih maksimal. Di setiap review smartphone pasti ada yang nanya nih, "Bang, itu ada NFC-nya nggak?" Ya, biasanya kan kalau misalnya smartphone udah bagus di satu sisi, biasanya satu sisi lainnya dikurangin. Nah, di Poco X3 Pro ini bisa dibilang cukup lengkap. Ya, jawabannya Poco X3 Pro ini udah punya fitur NFC. Nah, tuh. Jadi nggak usah perlu ditanyakan lagi di komentar, "Bang, ini ada NFC-nya nggak?" Nah, ada, jawabannya ada. Di Poco X3 Pro ini udah ada NFC yang bisa lo gunain buat ngisi atau ngecek saldo e-money. Ya, walaupun menurut Alvin Say atau Country Director Manager Xiaomi Indonesia yang juga megang Poco Indonesia, smartphone ini memang fokus banget ke segi performanya, tapi dia nggak serta-merta meninggalkan dukungan pada fitur lain, misalnya kamera. Di sini kameranya juga bisa dibilang tidak asal-asalan gitu ya, karena si Poco itu kasih kamera belakang totalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kamera belakang yang dikasih Poco Indonesia ke Poco X3 Pro. Nah, kamera belakangnya ini terdiri dari kamera utama 48 megapiksel. Kan nggak nanggung-nanggung kan, 48 megapiksel. Terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Dan kamera depannya punya resolusi 20 megapiksel. Nah, jadi nggak main-main gitu, walaupun fokusnya di performa tapi kameranya juga nggak dibikin asal. Dan nggak cuma itu aja, di kamera Poco X3 Pro ini juga udah ada dukungan AIS alias Electronic Image Stabilization. Jadi ini bakal ngebantu pengguna untuk merekam video dengan lebih stabil dan minim goncangan. Ya pokoknya intinya hasil pengujiannya seperti apa nanti bakal gue berikan di video review, karena ini kita baru mengulas sedikit mengenai Poco X3 Pro dan juga fitur-fitur menarik yang ada di dalamnya. Oke, itu dia tadi sejumlah fitur yang dimiliki sama Poco X3 Pro yang menurut gue ini menarik banget. Dan dengan harga 3 jutaan nih bener-bener di atas kertas ya, dengan spesifikasi yang ditawarkan ini bener-bener layak beli sih kalau menurut gue ya. Dan ini belum ada lawan sih kalau untuk harga 3 juta dan spesifikasi tadi. Dari urusan dapur pacunya yang pakai Snapdragon 860, RAM 6GB atau 8GB, dan juga memori internal 128GB dan 256GB, itu udah kombinasi yang benar-benar top banget. Di Poco mantap lah pokoknya. Ya bener-bener dia ngerusak harga nih ya. Kompetitor yang di rentang harga 3 juta nih, aduh udah puyeng kali ya. Kalau kata Alvin Say nih, kompetitor keringetan yang ngelihat Poco X3 Pro ini. Emang gila sih, emang ngerusak harga pasar nih Poco X3 Pro. Oke, sekian dulu hands on gue kali ini, dan udah memberikan informasi ke lo semua mengenai fitur-fitur yang ada di Poco X3 Pro. Tapi buat lo yang masih penasaran atau punya pertanyaan mengenai Poco X3 Pro, bisa langsung aja tanyain di kolom komentar tentang Poco X3 Pro ini. Jangan nanya seputar jodoh, karir, atau keuangan ya, karena gue nggak ngerti. Ya, tanya seputar Poco X3 Pro aja di kolom komentar di bawah. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu semuanya dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Gue Helmi, Caps dulu.